Untuk resep yang pertama, cara membuat isiannya. Rebus air sampai mendidih. Lalu masukkan 250 gram filet dada ayam yang sudah dicuci bersih. Rebus ayamnya sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah empuk. Matikan kompornya. Lalu angkat. Tiriskan ayamnya. Segera suwir-suwir ayamnya. Lalu sisihkan. Kemudian haluskan 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, dan 5 buah cabai merah keriting. Untuk menghaluskan bumbunya, bisa mengulek manual atau menggunakan chopper atau blender. Tambahkan sedikit air. Lalu proses sampai bumbunya halus. Selanjutnya panaskan sedikit minyak goreng. Setelah panas, masukkan bumbunya. Lalu tumis sampai harum. Sudah harum, kemudian tambahkan 3 lembar daun jeruk. Sobek-sobek. Lanjutkan menumis sebentar. Lalu masukkan ayam suwirnya. Tambahkan setengah sendok teh garam. Satu sendok teh gula pasir. Setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk-aduk. Lalu tambahkan 50 ml air. Aduk-aduk kembali. Dan tambahkan 1 sendok teh saus tiram. Kemudian masak sampai bumbunya meresap dan agak kering. Sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan. Selanjutnya, cara membuat cirengnya.
Masukkan 100 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk. Aduk rata. Lalu tuang 250 ml air panas yang baru mendidih sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata, lalu tambahkan 200 gram tepung tapioka secara bertahap sambil diaduk. Saya melanjutkan mengaduk dan menguleni dengan tangan. Aduk dan uleni sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Adonannya sudah kalis, seperti ini. Kemudian membentuk cirengnya. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Taburi loyang yang akan digunakan dengan tepung tapioka. Baluri tangan dengan tepung tapioka. Lalu taburi alas dengan tepung tapioka. Ambil adonan secukupnya. Terlebih dahulu baluri rolling pin-nya dengan tepung tapioka. Lalu pipihkan adonan sampai tipis. Beri isian ayam suwir secukupnya. Lalu lipat dan tekan pinggirnya supaya melekat sempurna. Dan cetak atau potong dengan cetakan pastel, mangkok kecil atau tutup toples. Di sini saya menggunakan tutup toples dengan diameter 9 cm. Rapikan pinggirnya atau bisa dipilin pinggirnya seperti pastel. Hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Setiap cireng baluri dengan tepung tapioka supaya tidak lengket dan saling menempel. Selanjutnya menggoreng cirengnya. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Setelah minyak panas, masukkan cirengnya. Lalu goreng dengan api sedang cenderung kecil sampai kulitnya berwarna kuning.
Balik cirengnya. Lalu lanjutkan menggoreng sampai matang. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Cireng isi ayam suwir pedas siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur kenyal lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, pertama, untuk cara membuat isiannya, rebus 250 gram filet ayam sampai empuk, bisa menggunakan bagian dada atau paha. Tes kematangan ya. Jika sudah empuk, sudah matang, lalu angkat. Dan sisihkan air kaldunya. Kemudian suwir-suwir ayamnya dan saring kaldu ayamnya sebanyak 300 ml. Lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 120 gram wortel dan 120 gram kentang, lalu potong dadu kecil-kecil. Kemudian kukus sampai matang. Setelah dikukus sampai matang, lalu sisihkan. Kemudian lelehkan 2 sendok makan margarin. Setelah margarinnya leleh, masukkan setengah buah bawang bombay dan 3 siung bawang putih yang sudah dirajang. Lalu tumis dengan api sedang sampai harum ya. Sudah harum, lalu kecilkan api sampai api kecil. Kemudian masukkan 60 gram tepung terigu dan masak dengan api kecil sambil diaduk sampai tepung terigunya matang. Tepungnya sudah matang dan harum. Lalu tuang 300 ml kaldu ayamnya. Aduk sampai tercampur rata, tetap pakai api kecil ya. Adonan akan mengental. Segera masukkan ayam suwirnya. Aduk rata. Masukkan wortel dan kentang yang sudah matang. Aduk sampai rata. Masukkan 2 batang seledri yang sudah dirajang. Aduk rata kembali. Kemudian tuang 200 ml susu UHT full cream.
Lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu ayam bubuk, 3 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, lalu tambahkan setengah sendok teh bubuk pala. Aduk segera sampai tercampur rata. Jika adonan sudah mulai mengental, segera angkat ya, karena setelah dingin, adonan akan lebih mengental. Untuk kekentalannya disesuaikan dengan selera. Tes rasa terlebih dahulu, lalu angkat dan masukkan ke dalam wadah. Lalu sisihkan dan biarkan sampai suhu ruang. Selanjutnya untuk membuat kulit risolesnya, siapkan 250 gram tepung terigu di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Lalu aduk rata. Kemudian tuang 300 ml air matang secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai rata. Lalu tuang 250 ml susu UHT full cream secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk rata kembali. Kemudian tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk kembali sampai tercampur rata. Lalu saring adonannya. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Setelah panas, olesi tipis permukaan teflon dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan sebelum dituang ke teflon karena akan ada endapan di bawahnya ya. Kemudian angkat teflonnya, lalu tuang 1 sendok sayur adonan dan buah dadar tipis. Dan masak dengan api kecil sampai kulit risolesnya matang, yaitu sudah tidak menempel dan bisa lepas dari teflonnya. Bagian pinggir kulit risolesnya sudah mengelupas. Lalu angkat teflonnya. Jika saat digoyang-goyang kulit risolesnya sudah bisa lepas, maka sudah matang ya. Dan tata dalam piring datar. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya ambil 1 kulit risolesnya. Untuk kulit risolesnya lentur dan tidak mudah sobek ya. Beri 1 sendok makan ragut ayam.
dan lipat seperti amplop. Selanjutnya untuk membuat adonan pencelupnya, masukkan 5 sendok makan munjung tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan sejumput garam. Lalu tuang 120 ml air matang. Aduk sampai rata. Tambahkan 1 butir telur. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian untuk melapisi risolesnya, siapkan tepung roti secukupnya sebagai pelapis. Lalu blender sebentar sampai agak halus. Ambil risolesnya, kemudian masukkan ke dalam adonan pencelup. Tiriskan dan masukkan ke dalam tepung roti. Dan baluri seluruh permukaan risolesnya dengan tepung roti. Setelah risolesnya sudah terbalur sempurna, lalu angkat dan tata ke dalam wadah. Lakukan sampai selesai ya. Untuk hasilnya disesuaikan dengan ukuran teflon dan tebal tipisnya kulit risolesnya. Risolesnya bisa langsung digoreng atau bisa untuk frozen food ya. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, masukkan risoles secukupnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Balik risolesnya jika sisi bagian bawah sudah matang ya. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Risoles ragut ayamnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, gurih, dan lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, pertama membuat isiannya. Rebus 200 gram filet dada ayam di dalam air mendidih
sampai empuk ya. Setelah ayamnya empuk, lalu angkat dan tiriskan. Biarkan sampai hangat. Setelah hangat, lalu potong dadu kecil atau suwir-suwir dan sisihkan. Kemudian siapkan 100 gram wortel, potong dadu kecil. Lalu rebus wortelnya sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan 150 gram kentang, kupas dan cuci, dan potong dadu kecil. Kemudian rebus sampai matang. Setelah matang, angkat dan tiriskan, lalu sisihkan. Kemudian panaskan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Setelah minyaknya panas, masukkan 4 siung bawang merah yang diiris tipis dan 3 siung bawang putih yang digeprek lalu dicincang halus. Tumis kedua bawang sampai harum. Setelah harum, masukkan 3 batang daun bawang yang sudah diiris tipis dan tumis sampai daun bawangnya layu. Lalu masukkan potongan ayam. Masukkan kentang. Wortel, tambahkan 70 ml air dan aduk rata. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur, boleh diganti dengan kaldu bubuk, setengah sendok teh lada bubuk. Masak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap ya. Airnya sudah menyusut dan kering. Lalu tes rasa. Jika rasanya sudah pas, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulitnya, masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk rata. Masukkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai rata. Kemudian tuang 100 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk. Teruskan mengaduk dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Aduk sampai adonan tercampur rata dan bisa dibentuk.
Lalu bungkus adonan dengan plastik. Dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Adonannya lebih lentur. Kemudian bagi dan timbang adonan masing-masing 25 gram atau sesuai selera. Adonan yang belum dibentuk, masukkan ke dalam wadah tertutup supaya tidak kering. Ambil satu adonan dan bulatkan. Lalu gilas tipis adonannya. Lalu beri 1,5 sendok makan isian. Kemudian lipat. Rekatkan dan tekan-tekan bagian pinggirnya. Lalu pilin. Lakukan sampai selesai. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak dengan api sedang. Setelah minyaknya panas, lalu masukkan pastelnya. Dan goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang ya? Lalu angkat dan tiriskan. Jika pastelnya ingin disimpan di dalam kulkas, goreng sampai setengah matang saja ya. Pastel isi ayamnya siap disajikan
Dikemas dan dijual ya. Rasanya enak, gurih, dan renyah. Cara membuatnya juga sangat mudah. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 2 jam. Sambil menunggu beras ketannya direndam, saya akan membuat isian lempernya. Rebus 350 gram file dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah matang dan empuk, lalu angkat dan tiriskan. Dan suwir-suwir ayamnya. Kemudian siapkan bumbu halusnya, yaitu 7 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri sangrai, dan setengah sendok teh ketumbar sangrai. Lalu haluskan bumbunya. Kemudian panaskan sedikit minyak goreng. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah halus dan tumis sampai harum. Setelah bumbunya harum, tambahkan 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan. 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk, tumis kembali. Lalu masukkan ayam suwirnya. Aduk sebentar. Kemudian tambahkan 150 ml santan. Aduk kembali sebentar. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1,5 sendok makan gula pasir, tambahkan setengah sendok teh kaldu ayam, setengah sendok teh lada bubuk. Lalu masak sambil diaduk sampai matang, bumbunya meresap dan kering. Sudah matang dan kering, lalu angkat dan sisihkan. Selanjutnya untuk membuat kulit dadarnya, masukkan 150 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 saset susu bubuk putih. Aduk rata. Lalu tuang 300 ml santan secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Tambahkan 1 sendok makan tepung tapioka. Maaf tadi kelupaan memasukkan tepung tapiokanya ya. Aduk kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 4 butir telur. Aduk sampai tercampur rata.
Lalu saring adonannya. Kemudian panaskan teflonnya. Olesi dengan tisu yang sudah diolesi minyak goreng. Sebelumnya selalu aduk adonan jika akan dituang ya. Tuang 1 sendok makan sayur adonan, lalu bentuk dadar tipis. Tunggu sampai kulit dadarnya matang dan bisa dilepas dari teflon ya. Jika pinggiran dadarnya sudah mengelupas dan sudah bisa dilepas, maka segera diangkat ya. Lakukan sampai selesai. Untuk kulit dadarnya, saya menggunakan 1,5 resep kulit dadar. Setelah beras ketannya direndam 2 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan beras ketannya. Dan kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit, angkat dan masukkan ke dalam wadah, lalu sisihkan. Selanjutnya rebus 350 ml santan, tambahkan 1 sendok teh garam, dan 3 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih. Lalu angkat dan langsung tuang santan yang sudah mendidih ke dalam ketan. Aduk sampai tercampur rata dan santannya meresap ke dalam ketannya. Sebelumnya panaskan kembali kukusan sampai airnya mendidih. Masukkan ketannya. Dan kukus selama 30 menit. Setelah 30 menit, angkat dan masukkan ke dalam wadah. Buang daun pandannya dan biarkan ketannya sampai hangat. Setelah hangat, bagi dan timbang ketannya sesuai selera. Setelah saya timbang, kemudian ambil 1 bagian ketan, kepal-kepal ketannya, lalu pipihkan. Beri 1 sendok makan penuh isian. Rekatkan sampai isiannya tertutup rapat. Dan kepal-kepal kembali. Lalu bentuk lonjong. Ambil 1 lembar kulit dadarnya. Letakkan lempernya di atas kulit dadar. Pipihkan sedikit lempernya supaya tidak terlalu menggelembung saat digulung. Lipat bagian kanan dan kiri, lalu gulung.
Kemudian beri hiasan, bisa menggunakan irisan daun pandan, daun seledri, dan irisan cabai merah keriting. Lalu bungkus dengan plastik. Kue semar mendemnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan gurih. Kue ini untuk ide jualan dan isian snack box ya.